Shalom semua jemaat Tuhan, selamat hari Minggu, selamat bergabung kembali dalam ibadah online bersama Gereja AFJF Sintang. Kami juga mengucapkan selamat bergabung jika ada jemaat Tuhan yang hari ini baru pertama kali beribadah bersama kami melalui ibadah online pada hari ini. Dan sebelum mulai, mari kita simak weekly news untuk minggu ini. Persembahan umum, perpuluhan maupun buah sulung dapat dikumpulkan melalui iCare leader masing-masing, melalui kontak yang kami sediakan, ataupun dapat juga melalui transfer bank dengan nomor rekening berikut ini. Mari bergabung dalam kegiatan iCare yang diadakan secara online via Zoom. Dan ikuti juga kegiatan doa yang ada di IFJF Sintang, seperti doa pagi, doa siang, doa sore, dan sebagainya. Dan ikuti juga doa pagi bersama via Zoom yang diadakan setiap hari Kamis pukul 5 pagi. Untuk mendapatkan link, silahkan menghubungi nomor kontak yang tersedia. Ibadah online IFJF Kids diadakan setiap hari Minggu pukul 11 siang via Zoom. Dan ibadah online IFJF TYNC juga diadakan setiap hari Jumat pukul 19.00 via Zoom. Sebelum mulai, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menjembah dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Herdi Huta Barat. Beliau merupakan senior pastor IJF di Kota Duri. Kami ucapkan selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu, selamat pagi jemaat Tuhan, tubuh Kristus dimanapun saudara berada. Kembali bergabung bersama Gereja AFJF Sintang dalam online service. Sebelum kita memuji-muji dan mengeluh-elukan nama Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Sukacita surga dicurahkan di setiap rumah-rumah kami. Setiap pribadi kami menanti-nantikan Engkau. Sebab kami tahu pagi hari ini ada berkat yang luar biasa Tuhan sediakan bagi setiap kami. Ada pujian yang keluar dari mulut kami. Ada sorak-sorai yang kami serukan di hadapan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami pertaruhkan ibadah ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita mau deklarasikan deklarasi iman kita secara bersama-sama. Kita akan katakan, inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan. Connect with God, make disciple, people is our mission. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita berjumpa lagi dalam ibadah raya kita. Kita memuji Tuhan bersama-sama dengan keluarga kita, bersukacita pada pagi hari ini. Berikan yang terbaik bagi Tuhan kita dalam kita memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Yeay. Bersama-sama katakan,
Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan berkat Tuhan turun atas setiap kita. Amin. Mari kita lebih antusias memuji Tuhan. Haleluya. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Ya. Sama-sama kita mau katakan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Yeah. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Sama-sama kita mau sorakan kemenangan di dalam Dia. Sama-sama katakan, tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Mari kita siapkan hati kita. Jiwa kita mau melekat kepadanya. Bahkan seperti rusa yang rindu akan sungainya, begitulah jiwa kita merindukan, menanti-nantikan Dia. Terima kasih Tuhan. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu
Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandangmu di tempat kudus dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu. Kan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Hati kami merindukanmu Tuhan. Kami menanti-nantikan Engkau di sini. Ya Allah, Engkau kerinduanku. Selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering merindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandangmu di tempat kudus dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Betapa ku merindukanmu. Betapa ku merindukanmu. Aku merindukanmu Tuhan, seperti tanah yang kering, seperti rusa yang haus akan sungai-Mu. Engkau yang ku nantikan, Engkau yang ku rindukan, oh Yesusku. Hatiku merindu. Aku berlari kepada gunung kudus-Mu Tuhan.
Aku rindu mendapati Engkau. Bahkan di dalam hadirat-Mu, aku menemukan kedamaian. Engkau mengajarkan kepada setiap kami Tuhan. Mari terus berjalan dengan tidak menjadi lelah, berlari dengan tidak menjadi lesu. Biar hatiku yang merindukan-Mu Tuhan, menanti-nantikan-Mu Tuhan, yang berada di gunung kudus-Mu, menanti Engkau di sana. Yesus, aku merindukan-Mu Tuhan. Puaskan jiwaku, puaskan rinduku, puaskan dahagaku Tuhan. Halang tempat kediaman-Mu, sungai sukacita. Jiwaku merindukan-Mu, jiwaku merindukan-Mu. Penuhilah aku dengan kasih setia-Mu. Terima kasih sebab kasih setia-Mu. Mari sepakat kita mau katakan, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepada-Mu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepada-Mu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu, betapa ku merindukan-Mu, betapa ku merindukan-Mu. Seperti rusa yang haus kami merindukan-Mu Tuhan. Shalom, selamat pagi Jemaat IFJF Sintang. Sungguh sukacita bisa jumpa kembali dalam ibadah online kita hari ini. Tanpa terasa 7 bulan yang lalu Ibu Reni dan saya melayani di Sintang. Dan saya melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa di sana. Melalui hambanya Pastor Ridwan Pane dengan Ibu Heni dan semua volunteer. Dan saya sangat diberkati. Dan saudaraku, teruskan semangat doa dan pemuritannya. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan dengan tema Grace to be Humble. Ya, kita siapkan hati kita, ini adalah seri daripada lanjutan minggu lalu, di mana kita sama-sama belajar dari kitab Yakobus. Sebelum saya melanjutkan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kalau hari ini kami bersama-sama beribadah di dalam online ini, dan kami mau buka hati kami, kehidupan kami, biar Tuhan berbicara melalui firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi juga jemaat-Mu IFJF Sintang, supaya kami terus bertumbuh dan berakar dalam firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah saudaraku, yang bawa Alkitab dimanapun Anda berada saat ini, di rumah atau di dalam perjalanan, mari buka bersama-sama saya kitab Yakobus pasal 4,
ayat 4-10. Saya bacakan Yakobus pasal 4 ayat 4-10. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ayat 5, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ayat ke-7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berdukacita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacita dengan dukacita. Ayat 10, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Saudara, hari ini temanya adalah grace to be humble atau kasih karunia untuk merendahkan diri. Tadi sudah kita baca sama-sama tentang Yakobus pasal 4. Ini adalah lanjutan daripada pengajaran minggu lalu, yaitu beware your ambition. Itu dari Yakobus pasal 4 ayat 1-3. Nah, kita lihat sini saudaraku, di dalam ayat 4 dikatakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia ini adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Saya bagi beberapa bagian dari khotbah ini. Yang pertama adalah jangan tidak setia. Saudaraku, Alkitab melalui hambanya Yakobus mengatakan, mengajar kita supaya kita jangan tidak setia. Nah saudara, itu dikatakan kita seperti orang yang mendua hati. Orang yang bersahabat dengan dunia, hatinya cenderung kepada dunia. Ya, persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Nah saudara, ada satu binatang ya, yang dia badannya besar, bisa sampai 100 kg, namanya alligator snapping turtle. Itu kura-kura yang sangat besar. Dia mempunyai cara yang unik untuk memangsa makanannya. Jadi dia berada di dasar lautan, kemudian mulutnya dia buka, dan di ujung lidahnya ada semacam seperti cacing yang berwarna merah muda dan bergerak-gerak. Nah, setiap binatang yang mendekati kura-kura ini melihat ada seperti cacing dan tertarik. Mereka mau menerkam cacing ini. Tiba-tiba dia tidak sadar bahwa dia sudah masuk perangkap. Karena kura-kura ini langsung memakan mangsanya, apakah itu ikan atau buaya kecil, dan akhirnya tidak berdaya. Nah saudaraku, itu adalah jerat kura-kura yang raksasa. Nah ini ibaratnya seperti kehidupan kita kadang-kadang tidak sadar bahwa ada jerat iblis yang melalui tipu daya, melalui keinginan dunia, sehingga kita tidak sadar, sehingga terperangkap. Apakah itu mungkin jadi terperangkap dengan uang, atau dengan harta posisi, atau mungkin kenikmatan dosa, sehingga tanpa kita sadar bahwa kita sudah masuk di dalam perangkapnya iblis. Nah, saudaraku, coba kita lihat di dalam, ada slide di situ, yaitu rumput tetangga kelihatan lebih hijau. Seringkali kita melihat apa yang dimiliki orang lain itu lebih bagus daripada kita. Kelihatannya orang sana lebih bahagia. Kelihatannya suami itu lebih ganteng daripada suamiku. Kelihatannya istri orang itu lebih cantik. Anaknya lebih pintar. Sehingga apa yang terjadi saudaraku? Kita jadi tertarik dengan keinginan-keinginan membandingkan diri kita dengan orang lain. Jadi kita lupa mengucap syukur. Nah ini saudaraku semacam daya tarik iblis menjerat kita sehingga kita jadi mengasihi dunia. Nah, di dalam ayat tadi dikatakan persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Saudara, kita tahu ya bahwa Allah itu Maha Kasih. Nah, perhatikan di sini bahwa kita melihat kata-kata ini tegas sekali saudaraku. Bahwa kalau kita mencintai dunia, mengasihi dunia, maka kita menjadikan diri kita musuh Allah. Nah, saudara, jadi kita
belajar di dalam pasal 4 ayat 4 bahasa Inggrisnya, you adulterers, disloyal sinners, filtering with the word and breaking your vow to God. Artinya kau orang-orang yang selingkuh, kira-kira gitu saudaraku. Yang main mata dengan dunia ini. Jadi mengkhianati perjanjianmu dengan Tuhan. Do you know that being the world's friend, that is loving the things of the world, is being God's enemy. Jadi dengan kita menjadikan diri kita mengasihi dunia dan keinginannya, itu membuat kita menjadi musuh Allah. So whoever chooses a friend of the world makes himself an enemy. Tanpa kita sadari, kita sedang memilih untuk mengasihi dunia dan keinginannya, sehingga kita terjerat dan mengasihi Allah. Ini kita namanya bukan hikmat surgawi, saudaraku. Jadi kita sebenarnya tanpa kita sadari memberikan pada dunia cinta, pengabdian, waktu, dan kekuatan yang seharusnya diberikan kepada Tuhan saja. Saudara ingat firman Tuhan berkata, Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan jiwamu dan pikiranmu. Tanpa kita sadari kita sudah mulai melenceng. Ya, mungkin saudara berkata, saya tidak membunuh, saya tidak berzina, saya tidak mencuri. Tapi saudara sudah mulai hatinya nempel kepada dunia ini. Sehingga itu menjadikan diri kita musuh Allah. Nah, saudara, saya kasih ilustrasi di sini. Saya mau tanya kepada ibu-ibu, ya, ini contoh saudaraku. Tandanya ibu-ibu yang sangat cinta sama suaminya, setia. Mungkin pas waktu mau cuci pakaian suaminya, di dalam celananya ada kantongnya, ada dompet, di mana dompet itu tidak sengaja dia buka. Ada foto seorang wanita cantik, artis. Bagaimana kira-kira perasaan ibu? Itu hanya foto, saudaraku. Pasti marah, bukan? Terus saudara tanya sama suami, Pak, ini apa ini? Kok ada foto cewek? Lantas suami dengan enteng berkata, nggak apa-apa, Ma. Cuman foto doang. Aku nggak pernah kok jalan sama-sama dia. Cuman aku kagum akan kecantikannya. Saya tanya, bagaimana Bu perasaan? Apakah ibu biasa aja? Saya rasa yang sayang dan cinta suaminya pasti akan marah. Saya rasa yang apa, papi nggak apa-apa. Terus karena saya nggak ada, saudaraku. Demikian juga Tuhan itu dia cemburu kalau kita fokus kita kepada dunia. Seringkali kita berkata, aku tidak ada jimat dalam kehidupanku, tidak ada berhala. Tapi kalau kita mengasihi dunia, uang, harta, hobi, atau apapun, bahkan pelayanan, lebih daripada kasih kepada Tuhan, maka itu seperti berhala, saudaraku. Ya. Dalam 1 Yohanes pasal 2, ayat 15-17. Ya, 1 Yohanes pasal 2, ayat 15-17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia, perhatikan saudaraku, ada 3. Dan mata, hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara, semua keinginan dalam dunia ini terbagi 3, yaitu keinginan daging. Ya, daging ini kita ingin dipuaskan. Keinginan mata, ya, ibu-ibu shopping atau mungkin bapak-bapak ya senang melihat sesuatu yang cantik yang bukan miliknya. Keangkuhan hidup, menginginkan posisi, tahta dan sebagainya. Kalau itu yang kita kejar, ada satu nyanyian, apa yang dicari orang uang, uang. Apa yang dicari orang pagi, sore, siang, malam, Senin sampai Minggu, uang, uang, uang. Uang, dolar, doku. Apa yang dicari Tuhan? Anda, saya. Saudaraku, hati-hati. Ya, dengan keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Ya, ada tadi gambar, kita nggak boleh menduakan Tuhan. Nggak boleh cinta segitiga, saudaraku. Ya, kalau cinta Tuhan, ya sungguh-sungguh dengan segenap hati. Jangan kita memiliki mendua hati itu menjadi berhala, itu menjadikan kita musuh Allah. Jadi bagian pertama adalah jangan kita tidak setia. Nah, yang kedua, kunci terobosanmu. Yakobus pasal 4, kita baca ayat 6 ya. Dikatakan tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita
Lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Nah saudara, di sini dikatakan walaupun mungkin kita gagal mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Mungkin ada di antara saudara ini yang tanpa kita sadari atau sadari mulai melenceng, hatinya mulai terpaut dengan harta, uang, dan sesuatu yang duniawi, keinginan mata dan sebagainya. Dan kita baru sadar sekarang bahwa itu mendukakan roh Allah, itu membuat kita menjadi musuh Allah. Dikatakan di ayat ini, ya, kasih karunia Tuhan itu lebih besar daripada itu. Kasih karunia Tuhan lebih besar daripada kegagalan kesalahan kita. Karena itu, kalau Anda dan saya ingin mengalami terobosan dalam hidup ini, supaya jangan terus terjerumus, maka ada bagian kita, saudaraku, ya. Jangan dikatakan, pertama tunduklah, ya. Tunduklah kepada Allah. Ayat 7. Kita harus tunduk kepada Allah terlebih dahulu. Tunduk kepada firman-Nya. Nah, ibu-ibu, pertanyaannya, apakah Anda tunduk nggak sama suami? Anak-anak, tunduk nggak sama orang tua? Kita sebagai karyawan di kantor, apakah kita tunduk kepada atasan kita? Kita sebagai umat Tuhan, mari kita tunduk kepada pemerintah. Mari kita tunduk kepada pimpinan kita di gereja, gembala kita. Karena mereka yang berjaga-jaga atas jiwa kita. Saudaraku, ini kebenaran ini penting sekali. Tunduk. Banyak orang, saudaraku, mereka pegang ayat ini, ya. Dia mau mengusir roh jahat. Ayat 7, usirlah iblis. Tapi dia tidak tunduk. Saudaraku, tidak akan berhasil. Firman Allah berkata, mengajarkan kita dalam ayat 7, tunduklah kepada Allah. Ini satu kebenaran firman. Walaupun kita punya karunia, walaupun kita punya kemampuan dan sebagainya, kalau kita tidak tunduk kepada otoritas yang Tuhan berikan di atas kita, maka kita kehilangan kuasa, saudaraku. Jadi kalau Anda mau mengalami terobosan dalam hidup ini, yang pertama adalah tunduklah. Yang kedua, dikatakan bahwa kita harus lawan iblis. Setelah kita tunduk, barulah kita diperintahkan untuk melawan iblis. Nah, saudaraku, saya bagikan di sini ada satu ilustrasi, ya. Ini namanya otoritas. Kalau saudara berada di jalan, saudara perhatikan orang yang mengatur lalu lintas, polisi. Nah, ada polisi mungkin yang badannya kecil, mungkin dia wanita, saudaraku, dia angkat tangannya begini. Dan saudara perhatikan, ketika wanita ini yang diberikan atribut-atribut dari kenegaraan karena dia bertugas sebagai polisi lalu lintas, ketika dia angkat tangannya, maka di depannya ada satu truk yang besar, mungkin 20 ton. Ada satu orang driver yang badannya kekar, ya, berkumis, berjenggot, bertato barangkali, 120 kg. Tapi ketika polisi wanita ini mengarahkan tangannya begini, berarti stop. Apa yang terjadi, saudara? Maka supir ini langsung ngerem dan truknya berhenti. Saudaraku, kenapa driver ini tunduk kepada wanita ini? Karena dia sadar bahwa wanita ini melakukan tugasnya, ada otoritas negara. Kalau dia melanggar otoritas negara, maka dia akan dapat sanksi, dia kena hukuman. Nah, saudaraku, iblis juga tahu. Ketika saudara mengusir iblis dari kehidupan rumah tangga, kehidupan usaha saudara, kehidupan pribadi saudara, saat ini kita diajarkan kepada Tuhan untuk melawan iblis. Iblis tahu apakah ada otoritas. Ketika saudara perintahkan, hai iblis, keluar dari rumah tanggaku, keluar dari pelayananku, keluar dari kotaku. Iblis tahu apakah kita seorang yang tunduk kepada Allah, tunduk kepada otoritas, pemimpin, orang tua, suami, atau kita hanya suaranya saja yang besar. Ya, saudara, saya kata, wah, ini cuma suaranya yang besar. Pakai nama Yesus, tapi dia tidak punya otoritas, tidak punya kuasa, karena dia tidak tunduk. Nah, inilah kebenaran firman ini, saudaraku. Yang ketiga, ya, mendekatlah setelah kita belajar tadi tunduk kepada Allah, dan kemudian kita melawan iblis. Maka di dalam ayat ini dikatakan, mendekatlah ia kepada Allah. Saudara, ketika tadi kita tunduk dan melawan iblis, iblis akan lari daripada kita.
Dan sekarang firman Allah mengajarkan kepada kita, mendekatlah kepada Allah. Dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Saudara, di sini kata-kata mendekatnya artinya apa, saudaraku? Ada orang, kadang-kadang dia sudah merasa bahwa dia sudah tidak layak. Mungkin ada di antara saudara saat ini. Sudah jauh dari Tuhan. Saudara gagal untuk mengasihi Tuhan. Saudara merasa bahwa diri saudara kotor di hadapan Tuhan. Tapi hari ini firman Allah berkata, mendekatlah. Artinya apa, saudaraku? Ada bagian saudara. Saudara tidak hanya menyesali diri, kemudian saudara merasa berdosa, tapi saudara tidak berbuat apa-apa. Saudara harus mendekat. Tuhan menciptakan saudara dan saya dengan free will, kebebasan untuk memilih, saudaraku. Tuhan tidak menciptakan saudara dan saya seperti robot. Kalau saya memutar ada satu boneka, saudaraku, ya saya putar gini ya, supaya dia bisa bilang, I love you, I love you, I love you. Saya enggak terkesan, saudaraku. Karena apa? Karena itu bukan kehendak bebas dia. Tetapi kalau cucu saya, kami dikaruniakan Tuhan 2 orang cucu, saudara. Yang lucu-lucu sekali. Dan kalau cucu kami, Dustin atau Disa, dia tiba-tiba datang bilang, Doli, maksudnya Opung Doli, I love you, kemudian dia peluk saudaraku. Itu satu momen yang luar biasa. Yang begitu manis dan saya bangga, saudaraku ya. Bahwa cucu saya itu mengasihi saya, mencintai saya, Opung Dolinya. Dan dia peluk saya, saudaraku. Demikian juga Tuhan. Dikatakan sini, mendekatlah, saudaraku. Jangan mau ditipu oleh iblis sehingga saudara tetap tinggal dalam dosa. Saudara menjauh dari Tuhan, jauh dari Tuhan. Hari ini firman Allah mengingatkan kita, humble yourself. Rendahkan diri saudara, datang kepada Tuhan. Mendekat kepada Tuhan. Akhirnya ini saudaraku, di mana musim COVID ini udah 3 bulan lebih, banyak orang yang saya amati saudaraku, jauh dari Tuhan. Mereka mungkin patah semangat. Mungkin mereka merasa bisnisnya ambruk. Mereka kena PHK. Ya mereka mengalami kesulitan untuk cari nafkah. Sehingga akhirnya mereka kecewa, saudaraku. Ingat, saudaraku, jangan menjauh daripada Tuhan apapun yang terjadi. Sebab melalui COVID ini kita sedang diuji, dimurnikan. Supaya kita lebih kenal Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi, saudaraku. Mendekat kepada Tuhan. Nah dikatakan, dan ia akan mendekat kepadamu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah menjauh daripada kita. Apalagi ketika kita datang mendekat kepada Tuhan. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang berdosa. Dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Saudaraku, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita untuk tidak setia. Untuk mengajarkan kita untuk mengalami terobosan di dalam Tuhan. Dan mengajarkan kepada kita untuk hidup dalam tujuannya. Ini yang ketiga, saudaraku. Hidup dalam tujuannya. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacita dengan duka cita. Ayat 10 yang terakhir, saudaraku. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Saudaraku yang kasih Tuhan. Mari kita rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Apapun kegagalan kita. Apapun yang selama ini kita belum bisa mengasihi Tuhan. Mendua hati. Mencintai dunia ini sehingga kita menjadikan diri kita menjadi musuh Allah. Sekarang Tuhan mengingatkan kita. Rendahkanlah dirimu. Datanglah kepada Tuhan. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan humble yourself with an attitude or repentance and insignificance in the presence of the Lord, and He will exalt you, He will lift you up, He will give you purpose. Artinya saudaraku, rendahkanlah dirimu dengan sikap untuk bertobat dan menganggap bahwa dirimu tidak ada apa-apanya. Kita ini kosong tanpa Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan. Dan dia akan mengangkat engkau. Dia akan meninggikan engkau. Tidak hanya itu saudaraku. Dia akan memberikan kepadamu satu tujuan hidup. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Dan melibatkan dia dalam hidup kita. Maka dia akan memberikan kepada kita satu tujuan hidup yang indah. Masa depan yang luar biasa. Saudaraku, di dalam gambar ini ada Yusuf, saudara tahu semua ceritanya. Bagaimana Yusuf dipanggil Tuhan untuk menjadi terang bagi bangsa Mesir. Ketika dia masih usia mungkin 17 tahun, Tuhan sudah kasih impian, ya, mimpi, saudaraku ya.
Tapi mungkin waktu itu Yusuf masih angkuh, masih ego. Tapi Tuhan ajar dia, saudaraku, untuk merendahkan diri. Melalui peristiwa penderitaan, ya, dibuang ke sumur, kemudian masuk penjara, difitnah dan sebagainya. Akhirnya Yusuf dibentuk Tuhan menjadi pribadi yang rendah hati. Dia orang yang menyerahkan hidupnya pada Tuhan. Sehingga suatu saat dia akhirnya baru menyadari Tuhan mau pakai dia untuk menjadi alat yang indah. Orang kedua di Mesir, yaitu untuk menjadi terang. Saudaraku, dia bisa mempertahankan kekudusannya. Walaupun dia digoda oleh istri Potifar yang genit. Tapi dia menjaga kekudusannya. Karena dia tahu Tuhan sudah memberikan satu visi yang besar buat dia. Saudara dikasih Tuhan. Dan akhirnya Yusuf dengan visi yang daripada Tuhan. Itu menjadi terang, menjadi garam di Mesir. Saudaraku, ada satu pepatah mengatakan, humility is the magnet that attracts God's grace. Kerendahan hati adalah satu magnet daya tarik untuk menarik anugerah Allah, kasih karunia Allah dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya menutup firman Tuhan hari ini. Mari kita renungkan kembali. Humble to be grace. Kasih karunia untuk merendahkan diri. Untuk menjadi orang yang rendah hati. Beberapa minggu ini kita diajarkan Tuhan tentang hikmat, saudaraku. Ada dua sisi hikmat dan beware of your ambition. Ambisi-ambisi kita harus kita serahkan sama Tuhan, dikuduskan. Dan hari ini kita diajarkan Tuhan, jangan mengasihi dunia. Jangan condong hati kita kepada dunia. Saudaraku, hari ini, apakah saudara saat ini sungguh-sungguh mau mengasihi Tuhan? Menyerahkan hidup saudara pada Tuhan. Mengutamakan hari Minggu, hari ibadah. Saudara tinggalkan yang lain. Dan saudara berkata, Tuhan, aku mau mengasihi Engkau. Mari saudaraku, di tengah-tengah musim COVID ini saya mengajak kita untuk lebih sungguh-sungguh lagi. Lebih sungguh-sungguh lagi beribadah, lebih sungguh-sungguh lagi ikut iCare, ikut iGrow, ikut doa dan melayani Tuhan. Karena saya percaya Tuhan akan mengangkat kita orang-orang yang merendahkan diri dan memberikan kasih karunia, memberikan tujuan hidup yang mulia untuk kebesaran namanya. Amin. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa kami yang baik, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami sadar Tuhan, bahwa kami seringkali menyimpang daripada Engkau. Kami seringkali lebih mengasihi dunia dengan keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Kadang-kadang kami tidak sadar kami sudah terseret dan terjebak dengan keinginan-keinginan yang dunia yang menuju kepada kebinasaan. Tapi firman-Mu hari ini mengingatkan kami ya Tuhan, supaya kami boleh mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kami. Karena itulah sebabnya Engkau Yesus mati di dalam dunia, mati di kayu salib, datang ke dalam dunia untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah begitu mengasihi kami dan kami juga ingin membalas kasih-Mu dengan mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami. Bapa, materaikanlah firman-Mu dalam setiap kehidupan jemaat IFJF Sintang dan semua yang mendengarkan siaran ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa, biarlah semua jemaat IFJF Sintang, mulai dari leadership committee sampai volunteers dan jemaat, semuanya boleh berakar dalam firman Tuhan, terus bertumbuh dan menjadi berkat, menjadi dampak buat kota Sintang dan sekelilingnya, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, segala puji dan hormat bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Sekali lagi, sampai jumpa. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Blessed is the man who is steadfast under trial and perseveres when tempted. For when he has passed the test and been approved, he will receive the crown of life which the Lord has promised to those who love him. James 1 verse 12.
Terima kasih kami ucapkan kepada Pastor Herdi yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang sangat memberkati. Kami berdoa supaya Tuhan senantiasa memakai Pastor Herdi semakin luar biasa. Kami ucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun di bulan ini. Panjang umur dan Tuhan memberkati. Bagi Anda yang ingin kami layani atau ingin kami doakan, Anda dapat menghubungi kontak kami yang kami sediakan berikut ini. Itulah semua rangkaian ibadah serta informasi untuk minggu ini. Jangan lupa cuci tangan, gunakan masker, dan ikuti protokol kesehatan yang berlaku agar penyebaran virus COVID-19 segera berakhir. Sampai jumpa dalam ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.